Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Bapak Ibu sekalian, kita ada mendengarkan paparan penulis buku Abu Muhammad Waskito yang apa yang disampaikan sebenarnya mungkin baru pemicu mengapa beliau risau sehingga kemudian menulis buku ini. Tetapi inti dari buku ini kan mendamaikan. Kalau mendamaikan itu kan berarti ada masalah. Nah, yang dia sampaikan tadi itu masalahnya. Kemudian cara mendamaikannya belum diungkapkan. Bagaimana cara mendamaikannya? Padahal inti buku itu ada di cara mendamaikan. Nah, sekalian sebelum saya membahas tentang isi buku ini dan saya minta Abu Muhammad Waskito lapang dada sekaligus untuk kelengkapan dan perbaikan ke depan. Memang masalah istilah Ahlussunnah wal Jamaah ini sedang diperebutkan oleh berbagai pihak. Ya, di tangan saya ini ada koran Republika yang ditulis oleh Azumadi Azra hari Kamis lalu tanggal 20 Desember. Judulnya Masa Depan Aswaja Indonesia. Ya. Dan ini menyampaikan ada 3 pembicaraan tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama di halaqah pesantren tentang aswaja oleh Ditjen Bimas Islam Jakarta tanggal 12 bulan 11 yang lalu. Kemudian yang kedua adalah Ahlussunnah wal Jamaah Asia Tenggara, ya, oleh Mabim dan kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Jakarta. Berarti ini semua kerja Departemen Agama, ya. Kemudian yang ketiga adalah merawat aswaja, menjaga Indonesia. Sebenarnya semua pembicaraan ini fokus mengenai aswaja, dan tetapi yang ketiga ini dilaksanakan di program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar tanggal 12 bulan 12 yang lalu. Jadi ikhwan barakallahu fikum, memang saya sudah menulis tentang Ahlussunnah wal Jamaah dan cara mendamaikan itu kira-kira tahun 2001. Ya, setelah peristiwa WTC. Ya, karena kita melihat bahwa ini adalah satu gerakan besar yang didesain untuk memojokkan umat Islam. Karena mereka kalah dalam jihad di Afghanistan dan kemudian mereka khawatir melalui perhitungan daripada penasihat keamanan Amerika Huntington bahwa setelah jatuhnya Rusia maka ancaman terbesar buat Amerika adalah Islam. Karena itu kemudian mereka merancang bagaimana caranya untuk kemudian membuat isu terorisme buat menghancurkan jihad fisabilillah dalam ranah umat Islam. Waktu itu saya sudah menulis dan alhamdulillah terakhir keluar buku juga, dalam buku yang saya tulis Ahlussunnah wal Jamaah dan Dilema Syiah di Indonesia. Jadi bukan lagi masalah internasional, sudah menyangkut masalah problematika kita di Indonesia. Dan saya kira apa yang ditulis oleh Abu Muhammad, di antara cara untuk mendamaikan memang harus menghadapkan umat Islam dengan musuh bersama, common enemy. Ya, beliau sebutkan di sini ada liberalisme dan Syiah. Meskipun kenyataannya lebih daripada itu. Musuh kita bukan cuma itu, tetapi lebih daripada itu. Namun ala kulli hal barakallahu fikum, ketika kita bicara tentang Ahlussunnah wal Jamaah dan upaya mendamaikan mereka, itu pasti ada 2 hal kaitan. Kaitan pertama dengan secara konseptual. Dan saya lihat apa yang ditulis oleh Abu Muhammad ini lebih mengarah kepada konseptual. Karena kalau dikatakan faktual, beliau ini masih muda dan track record untuk mendamaikannya juga enggak terlihat. Ya, masih proses semangat yang memang itu butuh waktu. Ya, karena perjalanan umat Islam Indonesia ini kan cukup panjang. Nah, untuk mendamaikan mereka di dalam bisa menerima Piagam Jakarta itu juga sudah tarik menarik luar biasa. Apalagi menyangkut masalah syariat Islam.
Makanya apa yang tadi disampaikan tentang Clifford dan sebagainya itu udah out of date. Semua udah ketinggalan zaman. Ya. Modernis tradisionalis juga ketinggalan zaman. Sebenarnya apa yang mereka lakukan sekarang ini setelah mereka menghitung-hitung kembali bahwa isu terorisme yang dibuat oleh Amerika untuk menghancurkan jihad fisabilillah itu ternyata oleh mereka dinilai gagal. Karena mereka telah menghadapkan Amerika dengan umat Islam secara keseluruhan. Dan itu melahirkan permusuhan umat Islam kepada Amerika itu luar biasa. Dan itu membahayakan Amerika secara keamanan. Kemudian oleh karena itu mereka membuat pengamanan-pengamanan yang membutuhkan biaya besar. Baik pengamanan dalam negeri maupun pengamanan di luar negeri, termasuk kepada warga Amerika. Karena Amerika sendiri yang menimbulkan masalah, akhirnya mereka sendiri menjadi ancaman. Kemudian masalah ekonomi dalam negeri juga morat-marit sampai peristiwa mortgage dan sebagainya itu. Kalau dihitung-hitung biaya yang dikeluarkan oleh Amerika untuk perang Vietnam dalam waktu 18 bulan, mereka hanya keluarkan 800 miliar dolar. Nah, sementara keberadaan Amerika ketika menjajah Irak dalam waktu yang sama, mereka sudah mengeluarkan 2 triliun. Belum lagi kekalahan dari jumlah personal. Laporan Amerika resmi 4.000. Tapi laporan mujahidin yang ada di Irak itu mencapai 25.000. Ya, tentara Amerika yang terbunuh. Kemudian belum lagi yang cacat, puluhan ribu. Dan itu akan menjadi beban tanggung jawab ekonomi Amerika yang akan terus membiayai tentang keberlanjutan mereka yang cacat itu. Belum lagi cacat mental. Luar biasa. Dahsyatnya luar biasa mereka kekalahannya di Irak itu. Cuma mereka malu menutupi semua itu. Maka dialihkan ke Afghanistan. Itu cara-cara untuk mengalihkan. Sebenarnya mereka terus terang saja kewalahan menghadapi para mujahidin itu. Hanya saja kemudian mereka membuat kesimpulan, kalau ini diteruskan, Amerika bisa bangkrut ini. Makanya caranya bagaimana? Kemudian para pemikir mereka di antara Jacqueline dan sebagainya itu mengusulkan untuk kita harus melakukan langkah baru dengan cara membenturkan antara umat Islam. Bukan Amerika dengan Islam, tetapi antar umat Islam. Maka mereka membagi umat Islam menjadi 4. Pertama, fundamentalis. Siapa saja yang ingin bergerak menuju praktek Islam atau memperjuangkan Islam, ya, atau kemudian melakukan simbol-simbol Islam, ingin mengembalikan negara Islam, mengembalikan khilafah Islam, mengembalikan peradaban Islam, itulah fundamentalis. Dan itu adalah musuh utama Amerika. Nah, itu yang menjadi sasaran kepada mereka, makanya dibikin oleh mereka preemptif. Ya, Pak Abu Muhammad belum membahas sama sekali peranan intelijen di dalam mengacak-ngacak umat ini. Isu Wahabi ini saya menduga keras itu isu merupakan kerjaan intelijen itu untuk mengadu domba umat Islam, dan sumbernya Amerika, karena mereka menyimpulkan bahwa gerakan anti Amerika itu adalah Wahabi. Mujahidin itu semuanya Wahabi. Itu kesimpulan Amerika. Yang kemudian oleh mereka dijadikan satu alat untuk memecah belah umat. Dan ini yang tidak banyak diangkat. Sementara kita lihat sekarang ini isu Wahabi ini cukup kuat ya di masyarakat dengan orang-orang yang mereka ini dijalankan oleh gerakan ini, tapi mereka tidak sadar. Apakah lewat buku, apakah lewat ceramah, apakah lewat agitasi ataupun macam-macam itu. Nah, itu belum dibahas oleh Muhammad dalam buku ini. Bagaimana gerakan intelijen yang kemudian mereka Amerika secara khusus punya prinsip namanya preemptif. Preemptif ini secara aturan internasional ini melanggar betul, karena siapa saja yang dianggap musuh oleh Amerika, maka Amerika berhak untuk menyerang musuh itu dimanapun mereka berada tanpa memperhatikan kedaulatan negara tertentu. Mereka menyerang kelompok yang dianggap anti Amerika di Pakistan umpamanya, langsung mereka menyerang ke tempat itu tanpa harus persetujuan dari pemerintah Pakistan. Nanti begitulah di tempat-tempat lain seperti itu. Jadi ini gerakan intelijen yang berusaha untuk mengadu domba umat Islam dengan kemudian membagi 4 macam. Kelompok fundamentalis menjadi sasaran utama musuh Amerika utama. Ya, termasuk para mujahidin, gerakan syariah, pro syariah dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua adalah satu nama yang oleh mereka disebut dengan liberalis. Yang dulunya namanya modernis itu sudah berkembang
menjadi inklusif, menjadi pluralis, kemudian menjadi liberalis, macam-macam nama, dan termasuk diantaranya substantif. Itu nama-nama yang mereka berkembang, yang sekarang yang muncul adalah kelompok liberalis ini. Ya, kemudian mereka membuat satu jaringan Islam liberal, dan itu dibiayai betul oleh Asian Foundation dari Amerika dan macam-macam gerakan asing yang ada di Indonesia itu. Nah, ini kelompok liberal inilah yang digunakan oleh mereka sebagai kelompok intelektual yang untuk menghantam kelompok fundamentalis ini. Maka dibuatlah lembaga, dibuatlah penerbit, dibuatlah macam-macam cara mereka, termasuk di perguruan tinggi mereka melakukan gerakan ini. Jadi tujuannya apa? Untuk menghantam kelompok fundamentalis. Meskipun mereka sama-sama Muslim, tapi ini sudah menjadi komprador dari pihak asing untuk menghantam saudaranya sendiri. Makanya tidak jarang kelompok liberal itu berani menghantam syariat selain menghantam orang-orang yang ingin menegakkan syariat. Kemudian yang ketiga, mereka menyebut kelompok formalistik ya. Ya, orang Islam yang rame-rame, dikir rame-rame, tabligh akbar rame-rame. Yang rame-rame itu oleh mereka itu tidak dianggap bahaya. Karena itu formalistik itu adalah kawan kita yang perlu didukung untuk membuat rame-rame itu. Karena itu bukan sebagai suatu ancaman buat Amerika. Kemudian yang keempat adalah Muslim yang nasionalis. Nah, itu pun dianggap sebagai bagian daripada kerja mereka. Nah, tiga kelompok ini sedang diupayakan untuk dihadapkan dengan kelompok yang pertama. Dan itu kita bisa merasakan. Di Indonesia kita bisa merasakan ya, lewat kenyataan realitas di dakwah, realitas di masyarakat, realitas di media, ya, realitas yang ada di politik, itu semua kita bisa merasakan semua itu. Gerakan-gerakan ini memang mengarah kepada upaya untuk menyudutkan kelompok yang oleh mereka disebut fundamentalis. Nah, ala kulli hal barakallahu fikum, makanya kita melihat hal yang pertama ini menyangkut konseptual ya. Saya bicara sedikit tentang konseptual ini, ya tidak disebutkan oleh Abu Muhammad sekedar melengkapi. Di dalam tulisan saya itu saya tulis hasil penelitian saya bahwa ahli sunnah wal jamaah itu adalah istilah yang pertama kali dimunculkan oleh Ibnu Abbas. Dan ini yang saya belum menemukan oleh banyak pihak, tetapi itu disebutkan oleh Imam Al-Lalkai dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ya, Syarh Ushul I'tiqad ahli sunnah wal jamaah merupakan rujukan bagi para ulama ahli sunnah untuk melihat secara langsung apa sih istilah ahli sunnah wal jamaah itu, dan diantaranya yang pertama kali munculkan oleh Ibnu Abbas, dan dipahami mengapa Ibnu Abbas mengatakan seperti itu ya, karena terus terang saja kalau kita merujuk Al-Quran, Imam Syafi'i pernah ditanya kalau sudah kaitan dengan perintah mengikuti Rasul itu banyak ayatnya, baik bersandingan langsung dengan Allah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum, ya, bersandingan dengan Allah, atau kemudian dia bersendiri-sendiri, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah, siapa yang taat sama Rasul maka dia berarti taat sama Allah. Atau Allah katakan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa saja yang dibawa Rasul kamu ambil, apa dilarang kamu tinggalkan. Itu adalah penekanan Al-Quran kepada Rasulullah. Tetapi berkaitan dengan sahabat ini, Imam Syafi'i dalam satu kajian ditanya oleh seseorang, wahai Imam, mana dalil dari Al-Quran satu ayat saja yang mewajibkan kita mengikuti sahabat? Itu pertanyaan penting sekali, karena penjelasan oleh Abu Muhammad dari awal sampai akhir ahli sunnah wal jamaah itu adalah mereka mengikuti sunnah Rasul dan mengikuti sahabat, dan itu memang seharusnya begitu. Tetapi mana dalil yang mengharuskan kita mengikuti sahabat? Itu dipertanyakan kepada Imam Syafi'i. Saat itu Imam Syafi'i sebagai seorang yang alim tidak kemudian serta-merta langsung menjawab. Beliau mengatakan untuk menjawab pertanyaan ini saya minta waktu 3 hari. Pengajian kita liburkan 3 hari dan saya akan cari jawaban pertanyaan itu. Imam Syafi'i selama 3 hari beliau masuk rumah, tidak keluar rumah kecuali untuk salat berjamaah. Terus ngapain Imam Syafi'i selama 3 hari? Imam Syafi'i ini hafal Quran sejak umur 7 tahun, dalam satu riwayat menyebutkan 9 tahun. Nah, selama 3 hari itu Imam Syafi'i membaca Al-Quran sampai 8 kali. Ya, selama 3 hari itu. Baru dapat ayatnya itu. Jawabannya baru dapat ayat setelah 3 hari. Makanya Allah bilang apa? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan berikan ilmu sama kamu. Ya, makanya kemudian Imam Syafi'i mendapatkan ayat itu ada pada surat An-Nisa ayat 115. Saya juga nggak tahu kenapa surat An-Nisa, ayat-ayat penting itu banyak di surat An-Nisa. Makanya ibu-ibu kalau nggak belajar surat An-Nisa rugi banget tuh. Ya, banyak ayat penting itu di surat apa? An-Nisa. Dan kita juga bapak-bapak ya mohon maklum
Karena di Al-Quran juga nggak ada surat An-Rijal, ya. Adanya surat An-Nisa. Nah, ala kulli hal, di dalam surat An-Nisa ayat 115 itu jelas-jelas Allah mengatakan wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang menentang Rasulullah setelah datang kebenaran. Yang menentang Rasulullah itu adalah suatu kejahatan. Nah, tapi Allah tidak cukup menyebutkan seperti itu. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan orang itu tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Pertanyaannya, ketika turun ayat ini, siapa kaum mukminin yang dimaksud dalam ayat ini? Tidak lain adalah sahabat radhiyallahu anhum. Maka maknanya secara fahmul mukhalaf, siapa yang tidak mengikuti Rasulullah, tidak mengikuti para sahabat, maka kami akan palingkan dia ke neraka jahanam. Dan itu seburuk-buruk tempat. Kalau neraka jahanam tempatnya, itu pasti kesesatan, itu pasti penyimpangan. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Yunus ayat 32, "Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, fa anna tusrafun." Makanya kalau Abu Muhammad menyebutkan di dalam bukunya bahwa jangan mudah menyesatkan orang, jangan mudah menyesatkan orang. Penyesatan itu istilah Al-Qur'an. Ya, yudhillu bihi may yasha wa yahdi may yasha. Allah yang menyesatkan apa? Siapa yang dikehendaki, dan akan memberikan petunjuk siapa yang dikehendaki. Menyesatkan itu bahasa Al-Quran. Kata Allah di dalam surat Yunus ayat 32, siapa yang tidak berada di atas kebenaran yang datang dariku, maka dia pasti berada di atas kesesatan. Kemana kalian akan menuju? Maka kebenaran itu cuma satu, selebihnya adalah kesesatan. Nah, kebenaran itu apa? Itulah kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka jangan kamu menjadi ragu. Semua yang datang dari Allah itu pasti benar. Makanya Allah menyebutkan apa? Dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu harus mengikuti syariat yang aku bawa, mengandung perintah itu. Ya. Kami jadikan engkau berada di atas syariat yang wajib kamu ikuti syariat itu. Karena dia di dalamnya mengandung ketentuan-ketentuan. Jangan kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Maknanya setiap pendapat, setiap keyakinan, setiap pandangan yang tidak sesuai dengan syariat Allah, itu pasti dasarnya adalah hawa nafsu, pasti dasarnya tidak pakai ilmu. Dari siapapun. Mau muslim maupun kafir, selama dia bertentangan dengan syariat Allah, maka dia dasarnya adalah hawa nafsu, dasarnya tidak pakai ilmu. Nah, mengapa munculnya aliran-aliran sesat itu? Ada satu tulisan Profesor Dr. Nasrul Aql. Dia menulis profesor itu dalam buku itu. Ya, mudah-mudahan Abu Muhammad baca buku itu. Yang itu judulnya berkaitan dengan mengapa umat ini terpecah dan bagaimana salaf menyikapinya. Ya, itu cukup tebal bukunya dan itu adalah tulisan untuk mencapai profesornya itu. Nah, di antara kesimpulannya bahwa memang seluruh perpecahannya sebabnya adalah hawa nafsu. Makanya Allah bilang apa? Dalam surat An-Najm, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Nabimu itu tidak tersesat. Tersesat di sini tanpa ilmu. Orang kalau udah tanpa ilmu pasti sesat dia. Ya, nabimu itu bukan kategori orang sesat karena dia berdasarkan ilmu. Karena Allah katakan, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wa 'allamaka ma lam ta'lam." Allah turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dan mengajarkan kepadamu ilmu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, karena Allah kepadamu sangat besar. Makanya ilmu yang diperoleh oleh Muhammad bukan diperoleh dari manusia, enggak pernah belajar sama pendeta, enggak pernah belajar sama orang Muhammad. Dari mana ilmunya? Dari Allah SWT. Nah, ilmu yang datang dari Allah ini berupa Al-Quran dan Sunnah, inilah bentuk kebenaran mutlak yang kepadanya lah kita harus selalu menuju. Nah, ahli sunnah wal jamaah itu, kata Ibnu Abbas, adalah mereka yang selalu menuju ke arah itu, dan prakteknya itu ada pada sahabat radhiyallahu anhum. Saya tidak menemukan dari buku Abu Muhammad ini nukilan dari ulama-ulama salaf yang mutaqaddimin. Ya, buku-buku yang beliau nukil banyakkan mutaakhirin. Nah, ini perlu diperkaya, ya, perlu bacaan-bacaan kitab-kitab ulama mutaqaddimin. Di antaranya adalah pernyataan Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i menyebutkan ciri khas ahli sunnah itu apa? Ya, yang dipraktekkan sahabat itu ciri khasnya apa? Dan ini yang bisa kita jadikan praktek lapangan. Bukan cuma teori-teori.
Terus terang saja 10 poin oleh Abu Muhammad dari mulai halaman, mungkin yang bawa buku, halaman 209. Ya, dan ini juga yang ditulis oleh pengantar penerbit, adanya 10 langkah bagi oleh penulis untuk mendamaikan ahli sunnah jamaah. Tapi ini semua teori. Ya, dan teori ini pun belum tentu bisa dipraktekkan. Ya. Barakallahu fikum, tetapi 5 teori yang diberikan oleh Imam Al-Auza'i itu realistis dan bisa dipraktekkan. Apa itu isinya? Khamsun kana alaihi wasallam. Ya, mungkin tambahan untuk dilengkapi. 5 yang dipegangi oleh para sahabat. Artinya kalau kita betul mengklaim diri ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti sahabat, maka cobalah kita ikuti itu. 5 itu apa? Pertama, luzumul jamaah. Hendaknya selalu berada dalam jamaah. Jamaah ini ada 5 kategorinya ya, menurut Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Ya, mulai jamaatul muslimin wa imamuhum, jamaah muslimin dan pemimpinnya, khalifahnya, sampai kepada seseorang yang berada di atas kebenaran, dia sudah berada dalam jamaah. Ya, termasuk sawadul a'dham masuk situ. Ada 5 kategori jamaah. Nah, setiap orang yang berada di atas kebenaran itu bisa berada disebutkan sebagai jamaah. Begitu kata Ibnu Mas'ud. Kemudian saudara sekalian, ini yang harus berusaha kita satukan umat ini. Nah, cuman ini kembali kepada upaya Abu Muhammad menyatukan ahli sunnah. Dengan apa kita menyatukan? Apakah dengan fisiknya? Apakah dengan kalbunya? Apakah dengan pikirannya? Apakah dengan tujuannya? Ataukah dengan programnya? Dengan apa kita menyatukan mereka? Nah, ini nggak ada penjelasan. Nah, ini perlu menjadi kerja praktek lapangan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah membangun silaturahmi, membangun ta'aruf? Apakah membangun kerjasama dalam program? Apakah kemudian kita saling pengertian dalam semua yang kita lakukan? Ataukah kemudian kita membuat tansik, penyatuan-penyatuan, ya, sebagaimana upaya berbagai pihak, termasuk yang kita lakukan lewat MIUMI, itu adalah satu langkah konkret untuk menyatukan pandangan-pandangan yang berbeda itu dengan legowo berdasarkan satu kesadaran bahwa kita adalah satu Islam untuk satu tujuan, menegakkan Islam dan memuliakan Islam. Nah, ikhwan barakallahu fikum, ini satu hal yang mungkin nanti perlu dilengkapi berkaitan dengan luzumul jamaah. Gimana bentuknya? Nah, ini perlu dirumuskan untuk masa sekarang. Yang kedua adalah yaitu ittiba'us sunnah. Kembalikan orang kepada sunnah. Daripada menyesat-nyesatkan orang, kamu sesat, kamu begini, kamu begitu. Kata orang, jangan kamu celah yang gelap itu. Gelap itu jangan kamu celah, nyalakan lampu. Yang gelap itu akan nyingkir. Kira-kira gitu ya. Konsepnya itu, jangan kamu melaknat gelap, tetapi nyalakan lampu, gelap itu akan nyingkir. Sampaikan kebenaran itu, tanpa kamu harus melaknat yang gelap itu kan. Coba ingini sunnah yang benar begini, tanpa menyinggung orang. Kira-kira itu sangat elegan dan bisa mudah diterima oleh orang. Makanya ulama-ulama yang pernah saya belajar kepada mereka, ya, menasihatkan kita, ya, bahwa sampaikanlah kebenaran ini, sampaikanlah sunnah ini, tanpa harus menyinggung berbagai macam hal yang kemudian bisa menimbulkan kerutan itu kan. Nah, yang terjadi sekarang ini banyak kerutan-kerutan karena istilah-istilah itu. Ya, padahal istilah bid'ah itu istilah Nabi. Tapi sekarang orang masyarakat udah alergi banget. Yang namanya bid'ah itu udah anti banget. Ya, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Padahal bid'ah itu ada istilah Al-Quran dan istilah hadis Nabi SAW. Tapi kenapa cara penyampaian yang tidak elegan, cara penyampaian yang tidak pas, kadang-kadang orang itu jadi tersinggung. Dan kita ini menghadapi siapa? Makanya kalau dikatakan di sini mendamaikan, yang didamaikan siapa? Ulamanya kah? Pelajarnya kah? Tulab ilm kah? Penuntut ilmu kah? Atau masyarakat awam? Siapa yang kita mau damaikan ini? Nah, ini belum jelas nih di sini di buku ini. Yang perlu kita jelaskan siapa yang harus kita lakukan untuk mendamaikan. Nah, kalau kita di MIUMI kan mendamaikan kalangan muda dulu nih. Kalangan muda yang intelektual, punya keulamaan, yang punya visi ke depan, yang bisa mewakili umatnya, coba kita kumpul. Makanya di MIUMI kita, ini bukan profesi MIUMI, sekedar pengenalan saja. Di situ ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada segala macam. Dan Afan ini, saya ini orangnya lengkap. Ya, saya keluarga Al-Irsyad. Ya, sekolah Muhammadiyah. Paman Persis. Ya. Lingkungan saya, kawan-kawan masyarakat NU. Guru saya Habib. Ya.
kemudian tetangga Syiah, udah lengkap semua ini kan, luar biasa. Makanya kita lihat ini ya, ternyata yang musuh cuma Syiah ini kan, yang lainnya kawan semua ini kan, bisa kita rangkul bersama. Nah, tinggal bagaimana kita untuk mencapai kesepakatan. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah adalah jawabannya. Ahlussunnah wal Jamaah selama kita meyakini kebenaran itu pada sunnah Rasulullah dan pada praktek para sahabat itu, maka kita jangan jauh dari itu. Mari kita bersama. Nah, jadi kedua ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Coba kita praktekkan sunnah itu. Tunjukkan sunnah itu kayak apa. Jangan sunnahnya poligami aja. Kalau sunnah poligami lancar banget kan. Tapi sunnah dalam berekonomi gimana? Sunnah dalam berpolitik bagaimana? Ya, sunnah di dalam pendidikan bagaimana? Kita melihat jauh sekali dari sunnah kenyataan realitas yang ada terjadi sekarang ini. Sunnah dalam media bagaimana? Ya kan? Sunnah dalam berdakwah bagaimana? Sunnah-sunnah yang lainnya itu banyak masih ditinggalkan orang. Nah, mari kita kembalikan ke arah itu. Ini praktek nyata begitu kan. Nah, ini perlu dilengkapi nanti. Kemudian yang ketiga, tilawatul Quran. Jangan jauh dari Al-Quran. Ahlussunnah nggak pernah baca Quran, gimana itu? Padahal ketetapan Nabi, orang yang betul bagus imannya itu menghatamkan Quran 3 hari sekali. Berarti 1 hari 10 juz. Tidak tahu antum ahli sunnah nggak kalau begini? Ya, sehari 10 juz, 3 hari hatam Quran. Itu standar Nabi itu. Kalau imannya mau bagus, standar minimal itu 40 hari sekali hatam Quran. 40 hari sekali hatam Quran. Nah, makanya jangan jauh dari Al-Quran. Imam Sufyan ibn Uyainah mengatakan, jauh dekatnya kamu dengan Allah, ukurlah jauh dekatnya kamu dengan Al-Quran. Mau berjuang Islam, memperjuangkan Islam, tapi jauh dari Al-Quran. Nggak pernah baca Quran, bagaimana itu? Ngaku Ahlussunnah, tapi nggak pernah nyentuh Al-Quran, yang kerjanya nyanyi aja itu. Ahlussunnah dari mana itu ceritanya itu? Nah, makanya saudara sekalian, ini kita kembalikan mereka kepada Al-Quran. Mengapa sunnah dulu baru Al-Quran? Kalau Al-Quran sudah sepakat semuanya. Kalau as-sunnah ini, orang masih banyak jauh, makanya kata Imam Syafi'i, kami butuh kepada sunnah melebihi kepada Al-Quran. Kenapa? Karena sunnah itu praktek Al-Quran. Karena orang menjalankan sunnah, dia jalankan Al-Quran begitu. Tapi jangan sunnah yang parsial, sunnah secara komprehensif menyeluruh. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat apa? Imaratul masajid. Menjadikan masjid pusat-pusat kegiatan. Nah, kalau kita menyatukan umat, jangan dari partai, jangan dari ormas, jangan dari lembaga, cari masjid-masjid. Saya kira ini yang belum kita lakukan. Ya. Bahkan kemarin dewan masjid yang dipilih orang politik lagi. Ya. Jadi seperti itu kan. Makanya coba kita bangun kekuatan umat dari masjid. Karena apa? Orang datang ke masjid rebutan apa sih di masjid? Ada karpet ini. Ya. Meja juga gini, meja itu untuk pengajian aja. Enggak ada apa-apanya masjid. Apa yang mau direbutkan? Sebenarnya sekalian, perpecahan-perpecahan umat ini tidak lebih karena ada perebutan kepentingan. Yang tokoh memperebutkan umatnya, ya kan? Yang umat memperebutkan tokohnya. Ya, kemudian orang lagi memperebutkan apa? Penghasilannya. Yang salgu memperebutkan popularitasnya, memperebutkan kekuasaannya. Yang terjadi sekarang itu, kenapa mereka pecah? Kesimpulannya satu, hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu? Karena mereka mengejar dunia. Dunia termasuk awewek dan sebagainya itu kan. Jadi itu gabungan semua itu, namanya dunia kan. Jadi sebenarnya masalahnya di sini nih. Kalau kita hatinya bersih, ya, dan itu batas minimal. Seorang muslim antar saudara, saya tidak menyimpan sesuatu kepada Abu Muhammad tidak menyimpan kepada saya sesuatu, namanya salamatus sadar. Ada perasaan kalbu yang bersih. Saya tidak menuduh dia, dia nggak menuduh saya. Sama-sama kita buka. Di mana kelemahan kamu, di mana kelemahan saya. Coba kita perbaiki. Kemudian kita diskusikan mana yang bisa mengisi kebaikan dengan kebaikan yang lain. Seterusnya seperti itu. Namanya salamatus sadar. Sampai pada tingkat al-ithar, mendahulukan saudaranya meskipun kita sendiri sedang membutuhkan. Itu tingkat persaudaraan luar biasa. Makanya kata Allah, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum." Kalau kamu keluarkan seluruh hartamu, mau nyetak buku sekian juta kali, ya, kamu mau bangun apa saja pertemuan-pertemuan buat menyatukan manusia, muslimin dan non-muslim apalagi, kamu tidak akan bisa mampu menyatukan mereka. Seluruh dunia kamu keluarkan, kamu nggak bisa menyatukan manusia. Tetapi Allah yang menyatukan kalbu-kalbu mereka.
Berarti yang disatukan harusnya apa? Kalbu-kalbu ini. Kalau kita ikhlas kepada Allah, kalau kita betul-betul objektif mencari kebenaran, kalau kita kemudian saling berusaha bersama mencari kemuliaan, mengapa kita harus saling menjegal? Mengapa kita harus saling kemudian tuduh menuduh? Ya, termasuk ini profesor ini emosi juga, dan saya juga lihat Abu Muhammad emosi juga di sini. Jadi dia bilang ini kelompok salafi macam ini noisy katanya. Ini noisy ini memang ada noisy itu ganggu ya. Noisy ada gak noisy apa ganggu gitu. Nah, Abu Muhammad juga nulis juga ini. Saya lihat mungkin dilihat Abu Muhammad antum terpancing emosi juga halaman 112 ya. Saya lihat ini emosi banget nih Abu Muhammad ini. Perkataan seperti ini adalah dusta. Nah, ini jangan Abu Muhammad. Sebenarnya ini tidak ilmiah. Ya, kalau mengatakan ini tidak benar, itu bagus. Ya, ketika menyebutkan tentang seseorang, ini dusta secara ilmiah itu nanti kita akan dianggap kamu juga emosional kayak gitu. Ya, nah itu bahasanya itu harus dirubah. Memang kalau kita lihat manhaj yang ditulis oleh Abu Muhammad dalam buku ini, ya pujian saya beliau punya semangat menulis itu udah bagus. Ya, kemudian tulisannya renyah dan lancar itu bagus. Cukup informatif itu cukup bagus. Kemudian memang meskipun ini perlu dilengkapi dengan referensi lebih banyak, pengalaman lebih banyak karena masih muda. Dan saya berharap yang nulis ini orang-orang tua ya yang sudah pengalaman matang dan punya jasa-jasa yang cukup kuat. Dan kelemahan buku ini juga tidak ada rekomendasi dari ulama-ulama besar. Ya, pinter nih penerbitnya. Yang diambil adalah cuplikan-cuplikan buku. Ya, tentang ahli sunnah itu sebenarnya ini harusnya rekomendasi para ulama yang sudah makan asam garamnya dalam perjuangan. Nah, mereka itu yang akan coba menilai buku ini layaknya di mana, kurangnya di mana. Tapi rupanya penerbitnya sudah keburu kebelet harus terbit cepet-cepetan. Jadi makanya kurang rekomendasi di sini. Nah, ini kelemahannya Pak, yang perlu dilengkapi selain bentuk bedah buku seperti ini untuk memperkaya. Nah, kemudian sekalian apa yang tadi saya sampaikan. Jadi pertama tadi luzumul jamaah, yang kedua adalah ittiba' sunnah, kemudian ketiga adalah tilawatul Quran. Kemudian yang keempat adalah meramaikan masjid. Masjid harus jadi pusat kegiatan. Yang kelima jihad fisabilillah. Ya, yang kelima adalah perjuangan untuk membela agama Allah. Ini tidak boleh berhenti. Siapapun Anda, ya, kalau mengaku ahlus sunnah tidak boleh menolak konsep jihad. Siapapun dia. Ya, kalau dia memahami Islam dengan benar tidak boleh menolak jihad. Karena jihad itu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Ya, tidak mungkin seorang sunni menolak ayat Al-Qur'an, itu mustahil itu. Ya. Sebagaimana yang ditulis oleh Allah yang di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Ya, berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Makanya konsep jihad ini yang dipraktikkan oleh para sahabat anhum dan disebutkan oleh Imam Al-Auza'i sebagai satu ringkasan praktik para sahabat adalah jihad fisabilillah. Nah, inilah gerakan besar Amerika sekarang ini dengan globalisasinya berusaha untuk meredam jihad ini. Lewat kurikulum, lewat segala macam cara mereka untuk meredam jihad ini. Ya, makanya sekalian apapun yang kita lakukan dalam upaya mendamaikan Ahlussunnah wal Jamaah ini, intinya bagaimana kemudian mereka disadarkan bersama-sama berjihad fisabilillah sesuai dengan kemampuan yang ada dalam semua lini. Dalam semua lini perjuangan, ya, jangan cuma sebatas parsial, tapi semua lini perjuangan kita harus melakukan jihad fisabilillah. Dan terus terang saja pembicaraan masa ini panjang lebar, hanya saja waktunya terbatas. Mungkin kita berikan kesempatan untuk berbanyak diskusi insyaallah. Jazakumullah khair.